Selamat sore, Pak Juliber. Selamat sore Pak Joni. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat Pak, luar biasa. Ini kemarin, kalau nggak salah, Pak Juliber menghubungi saya ya. Ada sesuatu hal yang ingin disampaikan ya, atau ada sesuatu hal yang ingin kita diskusikan bersama. Sepertinya ada masalah ini kayaknya sama Pak Juliber. Boleh Iya, Bapak berbagi masalahnya, Pak? gini Pak, saya kan mau mengembangkan teknik percakapan coaching saya Pak. Jadi saya memiliki kendala saat saya melakukan percakapan coaching dari pengalaman sebelumnya. Jadi saya ingin meminta bantuan Bapak agar saya dapat dinilai apakah ada yang kurang dari proses percakapan coaching saya, Pak. Iya, ya. Kira-kira itu menurut Bapak itu yang mana letaknya mau kita coaching ini, Pak? Saya memiliki kendala dalam mengajukan pertanyaan untuk membuat si coach lebih spesifik menyampaikan rencananya, Pak. Jadi terkadang yang pernah saya lakukan, saya langsung menanyai bagaimana rencananya, hanya sampai di situ, setelah itu selesai, Pak. Jadi saya lebih ingin Bapak nanti memperhatikan saya saat saya mengajukan pertanyaan, apakah itu sudah memancing coach saya untuk menyampaikan rencananya lebih spesifik atau tidak. Artinya di sini Bapak ingin saya melihat Bapak menyampaikan bagaimana menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach ya. Di situ letaknya ya, Pak ya. Benar, Pak, benar. Jadi keinginan Bapak sekarang bagaimana? Apakah Bapak langsung melakukan coaching kepada coach atau bagaimana? Iya, Pak. Kalau bisa memang sekarang saya akan melakukan percakapan coach dengan coach saya, Pak. Baik, Pak. Kalau boleh sekarang boleh Bapak melakukan coaching kepada coach. Silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak Julham. Sore Pak Julibar. Bagaimana nih perasaan Pak Julham saat ini? Sangat luar biasa Pak, bisa bertemu Bapak lagi. Sangat luar biasa ya Pak. Iya. Oke, dari komunikasi kita sebelumnya ini Bapak ingin menyampaikan masalah Bapak. Sebelum saya bertanya lebih jauh ke Bapak, kondisi Bapak saat ini sudah siap untuk kita melakukan tanya jawab? Siap Pak, siap. Sudah Ini siap menjadi Pak. keinginan saya memang Pak. Oke. Baik Pak Julham, langsung saja kemarin Bapak menghubungi saya untuk membantu Bapak. Ini yang ingin saya tanyakan, adakah masalah yang Bapak hadapi? Iya Pak, ini mungkin cerita tentang pengalaman saya Pak ya. Secara berulang saya itu seringkali Pak keteteran ini bahasanya mengerjakan tugas dan tanggung jawab saya itu di akhir waktu. Begitu Pak. Contoh misalnya kalau saya buat administrasi kelengkapan belajar di awal semester itu saya sering tuh keteteran Pak, artinya merasa bahwa tanggung jawab diklat itu banyak sekali gitu ya Pak ya tugas-tugasnya, sehingga untuk hal-hal yang sifatnya rutin itu malah terabaikan begitu Pak, sehingga nanti tunggu diingatkan baru saya kerjakan, tapi akhirnya di ujung waktu Pak. Oh, Iya. Bapak tugas-tugas kadang yang ditagih oleh kepala sekolah misalnya ke kita ini sering ya terlambat seperti itu Pak. Iya Pak. Iya biasa itu Pak. Saya juga sebagai guru mungkin pernah mengalami apa yang Bapak rasakan. Terkadang begitu banyaknya padatnya kegiatan kita ya Pak.
Selanjutnya yang Bapak nilai dari diri Bapak sendiri, kondisi Bapak terhadap apa yang Bapak kerjakan di sekolah dari 1 sampai 10 itu udah seperti apa, Pak? Masih jauh dari angka 10 sepertinya, Oh, Pak. Artinya sebagai seorang guru saya ingin terus memang mengembangkan diri supaya memiliki kemampuan yang lebih baik, Pak. Apalagi terkait dengan kurikulum Merdeka ini yang menjadi kurikulum nasional ya, Pak. Saya ingin menjadi bagian itu, tapi seperti yang saya bilang tadi, Pak, seiring dengan banyaknya kegiatan yang diikuti untuk pengembangan diri tadi, saya sering lupa terkait dengan hal-hal rutin yang harus dilakukan seorang guru gitu di awal pembelajaran. Jadi kalau dinilai mungkin dari 1 sampai 10 masih di angka 6 lah mungkin, Pak. iya. Jadi angka 6 tentu harus kita tingkatkan lagi ya, Pak. Iya, betul, Baik Pak. lagi. Yang Bapak inginkan Bapak seperti apa? Yang saya inginkan sebenarnya saya menjadi guru yang memiliki kemampuan up to date tapi tetap mampu melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab saya secara administratif lah kita bilang ya, Pak ya. Ya seperti itu Pak keinginan saya, Pak. Baik. Kendala apa yang Bapak hadapi saat ada tagihan dari kepala sekolah, kemudian Bapak menunda atau barangkali terlambat untuk mengumpulkannya? Menurut saya sih Pak ya, saya terlalu banyak untuk mengambil kegiatan-kegiatan di luar tugas dan tanggung jawab saya, utamanya sebagai seorang guru begitu, sehingga akhirnya saya fokus kepada tugas-tugas up to date terkait dengan mungkin pelatihan seperti narasumber, berbagi praktik baik begitu Pak, sehingga saya lalai terhadap tugas-tugas utama saya, apalagi di awal-awal pembelajaran seperti ini ya Pak. Sering diingatkan sama kurikulum, Pak kami butuh dokumen Bapak untuk melengkapi dokumen satu sekolah seperti itu Pak. Itu penyebabnya kalau saya lihat Pak. Oh iya, baik. Menurut Bapak, untuk mengerjakan tugas-tugas di sekolah, Bapak lebih nyaman itu mengerjakan saat kapan, Pak? Kalau ditanya nyamannya ya Pak ya, nyamannya itu biasanya saya mengerjakannya di rumah Pak. Ya di rumah, tapi memang keterbatasan saya kalau di rumah itu karena punya anak juga Pak, harus di jam-jam tertentu untuk melaksanakannya sehingga durasi pelaksanaannya itu mungkin jadi tidak panjang begitu Pak. Seperti itu. Kalaupun ingin mau mengerjakan kalau di rumah itu terkendala dengan anggota keluarga ya Pak? Iya betul Pak. Tapi juga tetap harus bisa berbagi waktu, itu pun tidak apa-apa. Betul Pak. Ya. Dan kalau boleh juga saya tahu dari kegiatan aktivitas Bapak di luar sekolah, itu terkadang di saat-saat kapan atau di jam-jam kapan itu Pak? Oh, aktivitas saya di luar ya Pak ya, saya kan ikut mengajar bimbingan itu Pak untuk meningkatkan kemampuan anak-anak gitu ya di bidang mapel yang saya ajar itu biologi Pak. Terkadang itu durasinya di 3 jam atau di 90 menit begitu Pak. Jadi memang jadwal saya itu lumayan padat Pak, tapi tetap juga mau ikut berbagai macam pelatihan tadi sehingga mungkin itu Pak menjadi penyebabnya tadi Pak. Nah dari pengalaman Bapak mengikuti berbagai pelatihan itu di jam-jam kapan itu Pak? Seringnya memang waktunya fleksibel Bapak, artinya pengerjaannya itu menyesuaikan dengan kemampuan kita gitu Pak. Tapi memang durasi yang tersedia itu dalam kegiatan sehari-hari saya tidak bisa mengakomodasi semua keinginan tadi Pak. Ada 2 pertanyaan terakhir lagi yang ingin saya tanyakan ke Bapak untuk menanyai rencana selanjutnya. Kemudian adakah waktu kosong Bapak
yang Bapak rasa di situ Bapak dapat mengerjakan tugas-tugas Bapak? Sebenarnya ada Pak, makanya rencana saya memang mungkin sebagai solusi ini saya harus mengosongkan waktu ya Pak ya, untuk Oh, fokus dalam pelaksanaannya. Baru pertanyaan terakhir dari saya sebelum saya tanya ke rencana selanjutnya, apakah Bapak dapat memilah pelatihan-pelatihan atau kegiatan dari instansi lain untuk Bapak seleksi mana yang lebih penting bagi Bapak seperti itu, agar waktunya dapat dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas sekolah. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan mengingatkan saya Pak, memang untuk saya melakukan prioritas ya terkait dengan kegiatan-kegiatan itu, sehingga saya memiliki waktu yang lebih banyak dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang saya prioritaskan begitu Pak. Jadi memang rencana saya ya seperti yang pertanyaan Bapak ajukan, ini akan menjadi fokus utama saya juga Pak terkait dengan permasalahan yang saya hadapi Pak. Oke. Nah, dari yang sudah kita diskusikan ini Pak, barangkali Bapak sudah terbayangkan untuk rencana perbaikan. Bagaimana yang Bapak pikirkan solusi dari Bapak? Terima kasih Pak. Saya akan segera setelah pertemuan kita ini Pak, membuat daftar kegiatan prioritas Pak. Hal-hal atau kegiatan-kegiatan apa saja yang menjadi prioritas saya untuk saya ikuti dan saya tuntaskan Pak. Oke, tentunya harus membuat satu prioritas ya Pak ya. Iya. Ini untuk tugas yang mendesak sudah ada Pak dari sekolah? Sudah Pak, pelaksanaan dokumen 1 Pak. Oke, iya seperti biasa dokumen 1 untuk kurikulum ya Pak, untuk KWSP. Iya Pak. Nah, kalau begitu kapan ini mulai Bapak kerjakan dengan membuat prioritas yang Bapak sampaikan tadi? Selesai dari pembicaraan kita ini saya langsung beraksi Pak. Oke, langsung ya. Iya Pak. Langsung seperti apa nih Pak? Langsung membuat list-list kegiatan yang akan dikerjakan 2-3 minggu ke depan? Benar Pak, saya akan membuat kegiatan yang akan saya tuntaskan dalam seminggu ke depan Pak, karena memang banyak sekali kegiatan yang harus dituntaskan Pak. Jadi saya akan buat prioritasnya Pak, yang mana dituntaskan dalam 1 minggu ke depan. Baik, kalau gitu kita akan saya tunggu kabar dari Bapak terkait pelaksanaan diskusi kita hari ini ya Pak. Tentunya saya harus mendapatkan kabar baik nih dari Bapak. Siap Pak, komitmen Bapak seperti apa untuk menyelesaikan masalah ini? Kehadiran Bapak hari ini memberikan penguatan kepada saya untuk berkomitmen kepada Bapak dan diri saya sendiri. Saya akan segera melaksanakan solusi yang saya rencanakan dan saya bagi ke Bapak tadi dalam 1 minggu ke depan, sehingga saya menjadi guru yang tidak lagi mengabaikan kegiatan-kegiatan yang harusnya saya laksanakan. Baik, terima kasih Pak Julham buat hari ini ya. Oke, ya, Pak, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya Pak Julham. Iya Pak. Baik, selamat sore Pak Julham. Sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke Pak Juleber. Iya Pak Joni. Pak. Luar biasa Bapak ya sore hari ini. Bagaimana Pak perasaan Bapak sebelum kita bincang-bincang lebih panjang lagi nih? Perasaan saya tadi awalnya saya masih ragu Pak tentang yang kita diskusikan tadi. Namun setelah ini berjalan, saya menjadi lebih lega dan saya menjadi tahu titik lemahnya Pak, diri saya sendiri. Oke Pak, oke. Jadi Pak, saya boleh menanggapi ya Pak? Silakan Pak, silakan. Coaching yang telah Bapak lakukan kepada coachee, Bapak sudah melakukan sebenarnya sudah luar biasa ya.
kalau dilihat dari presensi atau dalam kehadiran, hadir utuh maksudnya, ini Bapak sudah mampu untuk hadir utuh bagi Koci. Baik badan, pikiran, maupun hati Bapak saat sedang melakukan percakapan dengan Koci itu sudah fokus ya. Nah, makanya saya mengatakan tadi bahwa Bapak sudah hadir utuh kepada Koci. Karena ini merupakan bagian dari kesadaran diri. Kemudian Bapak juga bersikap terbuka ya kepada Koci, sabar, kemudian bersikap ingin tahu lebih banyak apa yang akan disampaikan oleh Koci. Kemudian Bapak juga tidak menyela pembicaraan atau tidak memotong pembicaraan. Bahkan saya memperhatikan tadi Bapak tidak memberikan saran ya kepada Koci. Artinya di sini Bapak lebih memberdayakan ya apa kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh Koci pada saat Bapak melakukan coaching. Nah, tadi kan permasalahan yang Bapak sampaikan kepada saya adalah bagaimana itu memberikan pertanyaan ya yang berbobot lah kepada Koci. Tapi saya memperhatikan tadi pertanyaan yang Bapak berikan kepada Koci itu sudah sesuai. Artinya di sini Bapak itu memberikan pertanyaan itu sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang telah diberikan oleh Koci. Jadi artinya lagi bahwa pertanyaan Bapak itu lahir dari mendengarkan ya, mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Koci. Bahkan pertanyaannya pertanyaan terbuka. Sehingga saya melihat tadi di sini si Kocinya itu mampu merenungkan, menggali, kemudian mengingat, bahkan mengaitkan kemampuan yang dia miliki, si Koci ini. Makanya tadi saya melihat pertanyaan yang Bapak berikan itu adalah sudah merupakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bapak memberikan pertanyaan itu di saat yang tepat. Ya. Sudah tepat ketika si Kocinya memberikan penjelasan, Bapak mengaitkan penjelasan Koci itu dengan pertanyaan yang berbobot, berhubungan dengan apa penjelasan yang diberikan si Koci. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan, Pak, Bapak ini sudah dapat mencari solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi dalam bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot kepada Koci. Ini sudah luar biasa, Pak. Ya. Jadi bagaimana tindak lanjut berikutnya dari Bapak? Ya, apa yang Bapak lakukan setelah ini nanti, setelah Bapak melakukan coaching ya kepada Koci ya. Silakan Pak. Baik Pak, yang pertama luar biasa Pak, saya berterima kasih Bapak telah mengamati saya dan telah memberikan hasil pandangan Bapak. Dari hasil ini saya menjadi lebih bersemangat Pak untuk melakukan praktek coaching kepada rekan-rekan guru saya di sekolah dalam membantu mereka untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dialami oleh rekan-rekan saya Pak. Jadi saya lebih bersemangat lagi dan saya akan terus mengembangkan diri saya mencari di Google jenis-jenis pertanyaan, contoh-contoh pertanyaan yang membangun, yang dapat memberdayakan orang lain Pak. Seperti itu Pak. Ya, sepertinya saya jadinya yang tidak sabar bagaimana selanjutnya tindak lanjut Bapak setelah ini nanti ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak ceritakan ini ada peningkatan dalam segi kompetensi dalam hal memberikan pertanyaan berbobot. Semoga kita akan bertemu di lain waktu lagi Pak Juliber. Baik, mungkin Pak. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita aja, Pak. Oke. Baik Pak. Oke Pak, terima kasih. Semoga sukses ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak.